Dan pada kesempatan hari ini senang saya boleh kembali hadir di tengah-tengah ibadah di hari Minggu ini. Dan di kesempatan hari ini saya akan relate, saya akan sejalan dengan apa yang menjadi tema tahunan dari gereja, ya, dari GBI. Dan hari ini saya akan mau berbagi satu topik, satu pelajaran yang saya pikir ini adalah faktor penentu penting dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan Alkitab yang kita baca, yang kita pelajari pernah secara tegas, pernah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang akan kita bahas hari ini adalah langkah awal yang akan mengantar Anda kepada berkat yang penuh. Bahkan kalau kita tidak membahas topik ini, kita nggak pernah membicarakan topik ini, kita akan mengalami sebuah kehidupan yang akan sangat sulit untuk kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan hari ini saya akan membawakan satu topik, satu pelajaran yang saya beri judul neraca timbang. Oke, sekali lagi hari ini kaitannya dengan integritas. Saya akan berbagi satu topik, satu pelajaran yang saya beri judul neraca timbang. Ya, dan selalu kalau Anda belajar Alkitab, neraca timbang Tuhan selalu pada integritas Anda. Selalu pada, sekali lagi, integritas Anda. Yang ditimbang Tuhan pertama kali bukanlah karunia kita. Yang ditimbang Tuhan pertama kali bukanlah pengetahuan kita. Yang ditimbang Tuhan pertama kali bukan kebisaannya Anda dan saya. Yang ditimbang Tuhan pertama kali bukanlah kemampuan kita. Yang ditimbang Tuhan pertama kali bukan kesanggupan kita. Yang ditimbang Tuhan pertama kali bukanlah karisma kita. Tapi yang ditimbang Tuhan pertama kali adalah integritas kita. Nah, ini menarik yang kita akan sama-sama pelajari di kesempatan hari ini. Dan saya mencatat, saya akan sampaikan kepada Anda semua di kesempatan hari ini bahwa buat Tuhan, saya akan bacakan buat Anda, buat Tuhan apapun yang Anda punya, tapi kalau Anda nggak punya integritas, Anda nggak akan pernah berdiri kokoh. Percayalah, apapun dalam kehidupan ini yang kita punya, kita miliki, nggak akan punya kekuatan untuk berdiri kokoh kalau Anda dan saya nggak punya integritas. Dan kita akan sama-sama belajar hari ini tentang neraca timbang. Dan ada beberapa ayat yang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, ya. Dan percayalah, kalau Anda punya integritas, Anda punya kualitas integritas, kualitas akan cenderung memasarkan dirinya sendiri. Saya ulang, ya, kualitas akan cenderung memasarkan dirinya sendiri. Kalau Anda punya kualitas integritas, Anda nggak perlu berusaha pasarkan bisnis Anda. Kalau Anda punya kualitas integritas secara pribadi, secara personal, kualitas tidak akan pernah berupaya, berusaha memasarkan dirinya sendiri. Sebab orang yang punya integritas, saya percaya akan cenderung sekali lagi memasarkan dirinya sendiri. Seluruh upaya-upaya Anda dalam kehidupan ini akan berakhir hancur, akan berakhir kacau kalau kemudian apapun yang Anda tawarkan, apapun yang Anda hadirkan tanpa sebuah integritas. Makanya sekali lagi, Tuhan yang kita sembah itu selalu menakar. Tuhan yang kita sembah itu selalu memberikan neraca timbang, selalu pada area kedalaman. Tuhan nggak pernah, integritas itu nggak pernah di area permukaan. Ya, integritas itu nggak pernah di area kosmetik. Makanya coba lihat orang yang punya perilaku palsu akan punya integritas palsu. Nah, hari ini sekali lagi kita akan sama-sama melihat. Dan kalau Anda hari ini jualan integritas, saya pastikan kalau Anda jualan integritas, kalau integritas itu adalah sebuah produk, maka yang terjadi, ya, produk itu akan laku terjual. Kenapa? Karena hari ini integritas jadi barang yang sulit dicari. Karena sulit dicari, saya berdoa, hari ini mari kita membangun kehidupan yang punya integritas. Nah, saya melihat ada beberapa definisi yang penting waktu saya merenungkan tentang integritas. Dan tahukah Anda bahwa seringkali noda-noda dalam kehidupan kita biasanya bukan urusannya dengan karisma. Noda-noda dalam kehidupan kita
seringkali tidak ada urusannya dengan sebuah karisma. Tetapi noda-noda dalam noda-noda dalam kehidupan kita seringkali berurusan dengan karakter kita. Oke, nah hari ini saya akan mengantar Bapak Ibu perlahan-lahan dan mungkin di beberapa menit ke depan jadi sebuah pesan yang cenderung gak nyaman, cenderung yang mengganggu hati kita. Tapi percayalah, integritas itu perlu dibangun dalam keseharian kita. Dan saya pastikan, sebab firman Tuhan janji, waktu Anda membangun kehidupan yang penuh integritas, Alkitab bilang begini, promosi akan datang dalam kehidupan Anda. Kalau Anda membangun sebuah kehidupan yang penuh integritas, makanya Alkitab berkata begini, Anda akan menerima banyak kasih karunia, bahkan Tuhan hanya akan memberkati orang-orang yang hidup dalam integritas. Kita akan lihat bersama-sama, Bapak Ibu, ya. Sebelum saya menunjukkan beberapa ayat, saya tertarik sekali untuk membawa Anda melihat apa definisi sebuah integritas. Nah, saya mengutip kata integritas dari Wikipedia. Kalau Anda melihat definisi integritas menurut Wikipedia itu uraiannya banyak, uraiannya panjang. Tapi saya pilih beberapa kata penting yang menurut saya ini penting untuk Anda dan saya bisa pelajari bersama-sama. Integritas dituliskan di situ adalah kejujuran dan motivasi tulus. Kejujuran dan memiliki motivasi yang tulus dengan hati yang bening atas tindakan-tindakan. Menarik sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, integritas adalah kejujuran dan motivasi tulus. Hati yang bening atas tindakan-tindakan. Waktu saya membaca definisi ini, yang tergambar di benak saya seperti halnya Anda melihat sebuah kaca. Kaca itu apa yang Anda lihat di dalam dengan yang di luar itu sama. Ya, Anda nggak mungkin berkaca kalau satu hari nanti Anda berkaca, apa yang Anda lihat di depan kaca, kalau itu cermin, itu adalah apa yang menjadi diri Anda sesungguhnya. Kalau kemudian kaca itu tembus pandang, Anda datang ke sebuah tempat, sebuah mall. Dari luar Anda melihat ke dalam, dan dari dalam Anda melihat keluar, itu sama persis. Itulah integritas. Integritas itu antara apa yang di luar dengan apa yang di dalam. Itu sama. Nah, makanya hari ini kita akan sekali lagi melihat beberapa ayat penting. Dan saya dengan cepat akan menunjukkan kepada Bapak Ibu, apa jadinya kalau kita nggak punya integritas. Lalu kita akan juga lihat sama-sama, kenapa sih, apa alasan sampai kita perlu membahas integritas. Oke, nah selain definisi tadi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, integritas bukan cuma sekedar kejujuran dan motivasi yang tulus, hati yang bening atas tindakan-tindakan kita. Tapi integritas pula punya arti keutuhan. Oke? Integritas itu punya arti utuh. Tahu arti utuh? Utuh sederhana. Utuh itu apa yang di dalam dengan apa yang nampak. Itu sama. Apa yang di dalam dengan apa yang di luar. Itu persis sama. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama. Ya. Dari tadi kita belum melihat ayat, membuka ayat, udah 10-12 menit ya. Mari kita akan lihat bersama-sama beberapa ayat penting di kesempatan hari ini. Dan saya berdoa, ayat-ayat yang kita akan buka hari ini, ayat-ayat yang kita sama-sama pelajari, akan menolong kehidupan Bapak Ibu. Dan saya berdoa di menit-menit ini nanti, ada sebuah terobosan, ada sebuah lompatan komitmen yang Anda bangun dalam keseharian Anda. Mari kita lihat sama-sama dari kitab Ayub pasal 31. Ayub pasal yang ke-31 ayat ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu yang di rumah bisa membuka Alkitab Anda. Ya, Ayub pasal 31 ayat ke-6. Firman Tuhan menulis, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Wow, sekali lagi, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Maka Allah akan mengetahui bahwa
aku tidak bersalah. Menarik ayat ini. Sekali lagi saya bacakan. Biarlah aku ditimbang. Dalam kehidupan kita, Anda dan saya, Anda akan selalu ditimbang oleh Tuhan. Dan sekali lagi, Alkitab menulis yang kita baca. Alat timbangnya Tuhan. Neraca timbang Tuhan. Bukan pada penampilan kita, bukan. Karena seringkali penampilan kita suka menipu. Neraca timbang Tuhan sekali lagi bukan pada kemahiran kita berbicara. Ada begitu banyak orang kata-katanya indah tapi nggak seindah hatinya. Neraca timbang Tuhan bukan pada karunia-karunia rohani kita, bukan. Tapi neraca timbang Tuhan sekali lagi Alkitab bilang Tuhan dengan teliti menimbang. Dan yang Tuhan timbang sekali lagi adalah integritas kita. Yang Tuhan timbang adalah apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang menjadi motif kita. Hati kita bening gak sih? Apa yang ada di dalam kita sesuai gak sih? Ayat yang berikutnya. Kita lihat lagi. Saya mau tunjukkan beberapa ayat. Amsal pasal yang ke-11. Ayat 1. Lalu saya lompat ayat ketiga. Amsal pasal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Wow, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi, perhatikan. Tetapi ia berkenan, Alkitab bilang, akan batu timbangan yang tepat. Ya, dan ayat ketiga menulis seperti ini. Saya lompat ayat ketiga. Orang yang jujur dipimpin ketulusannya. Orang yang jujur nggak dipimpin kepada apa yang nampak di luarnya. Orang yang jujur Alkitab bilang dipimpin oleh ketulusannya. Oleh motivasi yang tulus. Hati yang bening yang saya sampaikan di menit awal tadi. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Kalau Anda membaca ayat ini, saya mau bacakan dalam Alkitab terjemahan yang lain. Yang perlu Anda simak dengan baik. Tuhan membenci penipuan dan senang akan kejujuran. Orang baik dipimpin oleh kejujurannya. Orang jahat dibinasakan oleh kecurangannya. Jelas dari ayat ini, kita melihat dengan tepat, dengan baik, bahwa lewat ayat ini jelas Tuhan itu akan melepaskan berkat dalam kehidupan kita bukan karena hebatnya kita bekerja. Oke? Tuhan akan melepaskan berkat dalam kehidupan kita bukan semata-mata karena kita punya banyak jaringan bisnis dimanapun. Itu baik. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda. Oke? Orang atau Tuhan hanya akan melepaskan berkat dalam kehidupan kita kalau Tuhan dapati motif kita benar, Tuhan dapati kita punya ketulusan, Tuhan dapati integritas dalam kehidupan kita. Satu ketika Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya diundang oleh sebuah radio ya untuk melakukan proses wawancara atau sharing gitu ya. Lalu satu ketika ada seorang host bertanya kepada saya, waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, topik belajarnya adalah tentang the leadership habit, ya, kebiasaan kepemimpinan. Nah kemudian host tersebut bertanya kepada saya, Pastor Jeffrey, apa yang memperlama atau apa yang membuat kepemimpinan itu jangka panjang? Menarik Bapak Ibu pertanyaannya. Oke, apa faktor utama yang membuat seseorang yang memimpin, ya, durasi waktu kepemimpinannya jangka panjang? Nah, saya mau kasih tahu hari ini, umur kepemimpinan Anda hanya sejauh karakter Anda. Saya ulang baik-baik, dengarkan ini. Umur kepemimpinan Anda hanya sejauh karakter Anda. Makanya Anda seringkali mendengar ya kalimat-kalimat yang biasanya orang berkata, karisma akan bawa Anda cepat naik ke puncak. Tapi yang membuat Anda bertahan di puncak itu adalah karakter Anda. Oke? Karisma akan membuat orang cepat mengenal Anda. Tapi hanya karakter yang akan membuat orang percaya sama Anda.
Saya ulang, dengar baik-baik. Karisma akan mempercepat Anda menarik perhatian banyak orang. Karisma akan membuat banyak orang datang berbondong-bondong ingin kenal dengan Anda. Tapi hanya karakter yang akan membuat Anda dipercaya. Mengandalkan karisma saja tidak akan membuat orang percaya kepada Anda. Tapi waktu Anda punya karakter, Anda punya kualitas, integritas, saya yakin orang akan dengan cepat mudah percaya Anda. Makanya Alkitab bilang, bagaimana cara mempercepat, pakai tanda kutip, untuk orang segera percaya sama Anda. Jangan tampilkan pada apa yang menjadi karisma Anda. Jangan tampilkan kepada apa yang Anda miliki dari tampak luar. Tapi pastikan neraca timbang yang Tuhan pakai adalah karakter, kualitas, integritas Anda. Bahkan karisma sekalipun tanpa tanpa karakter. Bakat sekalipun tanpa integritas justru akan menghancurkan kehidupan Anda. Kita udah sering kali melihat banyak kasus kejadian yang terjadi di Republik ini secara khusus. Makanya saya mau kasih tahu, saya challenge, saya tantang hari ini. Kalau di masa-masa ini Anda jualan integritas, saya mau kasih tahu, itu menu istimewa, barang mewah di hari-hari ini. Karena orang akan cari orang-orang yang punya kualitas integritas. Kita lihat lagi beberapa ayat. Mazmur 78 ayat 72. Mazmur 78 ayat 72. Sayang terjemahan bahasa Indonesia kurang cakep menunjukkannya ya, kurang tegas memperlihatkannya. Nanti saya akan bacakan dalam Alkitab versi bahasa Inggris. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, so he fed them according to the integrity of his heart. Wow, jadi rupanya dari ayat ini jelas kok. Saya ulang-ulang ini, integritas itu tidak bicara luar Anda. Integritas itu nggak bicara tampilan Anda. Tapi integritas itu selalu bicara di kedalaman Anda. Sekali lagi, yang Tuhan timbang pertama kali selalu jauh di lubuk hatimu. Selalu jauh di kedalaman hatimu. Makanya integritas itu bukan di permukaan. Integritas itu bukan pada apa yang nampak. Integritas itu bukan wilayah permukaan, sebab integritas itu adalah wilayah kedalaman. Itu integritas. Itu integritas. Dan percayalah, hanya Tuhan yang bisa menimbang perkara di dalam hati. Orang lain nggak tahu. Hanya Tuhan yang paling tahu perkara-perkara yang di dalam. Makanya saya berdoa hari ini. Saya pikir menarik sekali setiap kali kita ditantang untuk menghidupi sebuah nilai, yaitu integritas. Ya, sekali lagi, integritas itu titik awal. Integritas itu tangga pertama untuk Anda dipercaya. Dan setelah Anda dipercaya, lalu kemudian Anda dipercayakan. Oke, saya ulang. Integritas itu titik awal Anda dipercaya. Setelah Anda dipercaya, Anda dipercayakan. Setelah Anda dipercayakan, Anda dipromosikan. Setelah Anda dipromosikan, Anda menerima blessing. Tuh, Anda lihat anak tangganya. Jadi jangan pernah berharap Anda menerima berkat sempurna dalam bisnis Anda. Berkat sempurna dalam pernikahan Anda. Berkat sempurna dalam pelayanan Anda. Kalau Anda nggak terlebih dahulu menapaki anak tangga yang pertama yang namanya integritas. Integritas sekali lagi mengantar Anda naik pada tangga kedua, dipercaya. Setelah Anda dipercaya, Anda naik lagi pada tangga yang ketiga, dipercayakan. Setelah Anda dipercayakan, naik lagi Anda dipromosikan. Dan tahukah Anda, begitu Anda dipromosikan, itu titik berikutnya adalah Anda menerima blessing dari Tuhan. Tahukah Anda? Anak tangga terakhir yaitu berkat selalu dipicu oleh faktor integritas. Sekali lagi, bukan kosmetik yang kita pasang di luar. Bukan.
Sebab integritas selalu bukan di wilayah permukaan. Integritas selalu di wilayah kedalaman. Nah, di sisa waktu yang ada 15 menit ke depan, apa alasan kita membahas integritas? Ya. Apa alasan kita membahas integritas? Jadi 15 menit pertama tadi Bapak Ibu itu baru introduce-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini khotbah sesungguhnya Bapak Ibu ya. Di 15 menit waktu terakhir kita akan lihat sama-sama apa alasan sih sampai membahas integritas itu penting. Yakobus pasal yang pertama ayat ke-8. Ya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Apa alasan kita hari ini membahas integritas? Tahukah saudara, sebelum saya membaca ayat ini, manusia tanpa integritas tidak akan pernah bisa bahagia. Saya ulang. Kelihatannya sekalipun saya nggak melihat ruang Anda mendengarkan firman Tuhan ini, saya yakin ada beberapa orang yang mendengarnya kaget. Ya. Pantas saja. Kenapa segala sesuatu saya upayakan tapi saya nggak bahagia? Sebab manusia tanpa integritas tidak akan pernah bisa bahagia. Tidak akan pernah bisa tenang dalam kehidupannya. Dari mana saya tahu? Yakobus pasal yang pertama ayat ke-8. Saya waktu merenungkan topik integritas, saya pun dibaharui sama Tuhan. Ya, saya pun banyak dikoreksi sama Tuhan. Ya, hari ini di minggu yang keempat di bulan Januari, mari kita bertobat bersama-sama. Ya, taruh hati kita Tuhan. Ya, selidiki hati kita. Tuhan, ubah hati kita. Ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati. Wow. Ya, arti mendua hati di situ apa? Gak utuh. Ya, arti mendua hati itu berarti gak terfokus, gak utuh gitu ya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jelas? Coba ya, coba kalau Anda gak punya integritas, saya berani jamin Bapak Ibu, orang yang gak punya integritas itu takut ketahuan. Setuju? Orang yang gak punya integritas itu takut kehidupannya disorot. Orang yang gak punya integritas itu takut kehidupannya dimata-matai. Orang yang gak punya integritas itu takut kehidupannya diawasi. Nah, makanya orang yang gak punya integritas dalam kehidupannya akan selalu gak akan pernah tenang. Akan selalu gak akan pernah bahagia. Coba Anda bayangkan hari ini Anda dan saya itu berjemaat di 3 gereja sekaligus. Coba. Contoh. Anda nggak punya integritas untuk tertanam di sebuah tempat. Ya, hari ini Anda dengarkan A. Hari ini Anda bergereja di gereja A. Ya, GAA. Besoknya GUU. Besoknya lagi GIIA misalnya. Kalau Anda tidak fokus, tidak utuh, mendua, Alkitab bilang Anda nggak akan tenang. Ada banyak hal dalam kehidupan kita. Coba. Suami istri nggak utuh, coba. Dengar baik-baik. Alkitab selalu bilang, kesatuan harus dimulai di jiwamu. Di dalammu, bukan di ragamu. Bukan. Kesatuan itu sesungguhnya, itu titik startnya, titik awalannya. Selalu di jiwa Anda. Selalu di dalam Anda. Bukan di tubuh yang fana ini, bukan. Makanya mencoba membangun kesatuan tubuh saja tanpa kesatuan jiwa, bahkan roh yang berbeda. Pernikahan Anda nggak akan pernah utuh. Suami istri menikah, satunya utuh, satunya setengah utuh atau 1/4 utuh. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya, cekcok yang awalnya cocok. Cocok yang cekcok. Ya. Kenapa? Karena persoalan keutuhan yang di dalam. Makanya coba lihat, orang yang nggak pernah utuh di dalam nggak akan utuh di luar. Saya ulang, dengar baik-baik. Orang yang nggak pernah utuh di dalam mencoba membangun keutuhan yang ada di luar, nggak akan pernah utuh. Makanya orang yang utuh dengan dirinya sendiri akan utuh dengan orang lain. Itulah integritas. Anda bayangkan di menit-menit ini.
Jangan-jangan beberapa waktu belakangan ini atau tahun-tahun belakangan yang melelahkan. Anda nggak pernah mengalami ketenangan dalam hidup. Anda nggak pernah mengalami kebahagiaan dalam hidup. Padahal semuanya Anda udah miliki. Semua Anda dapatkan. Tapi kenapa nggak tenang? Karena Alkitab bilang orang yang mendua hati nggak akan pernah tenang dalam hidupnya. Orang yang nggak punya integritas, nggak pernah punya keutuhan, nggak akan pernah tenang. Dan bisa jadi alasan Tuhan memberkati Anda, kasih karunia jatuh dalam hidup Anda, karena Tuhan selalu mengukurnya. Anda bisa menanggung kepercayaannya apa tidak. Karena pada saat Anda nggak bisa menanggung kepercayaannya, itu jadi faktor utama kenapa Tuhan belum merilis berkat dalam kehidupan Anda. Karena Anda nggak bisa tanggung kepercayaannya, Anda belum jadi pribadi yang penuh integritas. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita saling menjaga. Ya, mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Dekat satu dengan yang lain. Mengizinkan orang mengkoreksi kehidupan kita. Mengizinkan otoritas datang dalam kehidupan kita. Ngingatin kita, negur kita. Makanya coba lihat, orang yang suka kehilangan otoritas, orang yang sering kali kehilangan integritas karena orang itu tidak di bawah otoritas. Anda lihat aja. Ya. Saya ulang sekali lagi. Orang yang cenderung kehilangan integritas adalah orang yang seringkali nggak hidup di bawah otoritas. Kenapa? Karena nggak pernah ada yang ngawasi. Nggak pernah ada yang kasih tahu. Nggak pernah ada yang mengingatkan Anda dan saya. Hari ini sekali lagi, mari bangun. Kalau Anda ingin dapatkan hidup yang tenang, Alkitab bilang, ketenangan itu yang pertama hanya di dalam Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Oke? Tapi yang kedua, membangun ketenangan, kehidupan, kebahagiaan dalam hidup datang dari membangun integritas. Kapan Anda punya integritas? Hidup Anda enteng, Bapak Ibu. Ya? Pada saat Anda punya integritas, kemanapun Anda pergi dan berada, kemanapun Anda hadir, Anda nggak terganggu ke orang awasi Anda. Kenapa? Ya karena Anda punya integritas. Ya, Anda punya, dimanapun ditaruh kamera CCTV, 24 jam, di mana saja. Anda enjoy dengan kamera CCTV. Ya, kenapa? Anda bahkan bisa foto bersama dengan kamera CCTV. Kenapa Bapak Ibu? Karena Anda memiliki integritas dalam kehidupan. Dan lagi-lagi, integritas jadi faktor kunci Tuhan melepaskan banyak hal dalam kehidupan Anda. Kita lihat lagi satu ayat. Mazmur 86 ayat ke-11. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Wow. Ayat yang ke-11 dari Mazmur 86 saya bacakan. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu. Sering berdoa demikian? Sering ya? Tuhan, tunjukkan jalanmu, tunjukkan kerinduanmu, tunjukkan kehendakmu dalam hidup saya. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Nah, kalimat penutupnya menarik. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Wow, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dalam terjemahan NIV bahasa Inggris menulis begini, give me an undivided heart. Artinya apa? Tuhan, berikan aku hati yang tidak terpecah. Tuhan, berikan aku hati yang utuh di dalam. Karena waktu aku punya hati yang utuh, mudah sekali aku takut sama Tuhan. Wow. Jadi rupanya takut sama Tuhan itu alasan yang kedua. Hanya karena integritas. Berapa banyak orang mengupayakan takut sama Tuhan tanpa integritas? Akan sangat sulit Anda takut sama Tuhan. Ya. Ada beberapa orang takut sama Tuhan karena takut dengan hukum tabur tuai.
Ada beberapa orang takut sama Tuhan karena hukum Taurat. Tapi ayat ini menulis, orang akan dengan mudah takut akan Tuhan kalau hatinya bulat. Terjemahan bahasa Inggris sekali lagi, undivided heart. Oke? Hati yang tidak terpecah, utuh di dalam. Bagaimana mungkin perusahaan mau diberkati kalau kita pembukuan ganda? Halo? Kita minta, Tuhan berkati bisnisku. Tapi pembukuan kita ganda. Pak, Bu, dengar baik-baik. Bersih itu ongkosnya mahal. Halo? Bersih itu ongkosnya mahal. Anda mau bersihkan diri, ongkosnya mahal, Bapak Ibu. Ya, Anda mesti datang ke sebuah klinik perawatan gitu ya. Ya, sayangnya Anda rawat yang di luar, tapi Anda nggak pernah rawat yang di dalam. Paham Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di depan ini saya merasakan banget, ada beberapa dari Anda, Tuhan lagi obrak-abrik batin Anda. Beberapa dari Anda mendengarkan pesan ini, Tuhan lagi bersih tegang dengan Anda. Tapi saya mau kasih tahu, dengar baik-baik, Tuhan sayang kita. Tuhan ingin mencurahkan seluruh berkat-Nya, ingin mencurahkan seluruh anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Beberapa dari Anda mendengarkan kebenaran sebagian, namun menolak kebenaran sebagian. Makanya hati kita nggak pernah utuh. Makanya hati kita nggak pernah beres. Sekali lagi, untuk bersih hati kita, ongkosnya mahal. Dan tidak ada satu orang pun yang terlahir di muka bumi ini langsung dipercaya orang lain. Oke? Integritas itu teruji oleh waktu. Oke? Makanya kalau Anda lihat hari-hari ini, ada yang namanya uji fit and proper test. Dan tahukah Anda, sebelum seseorang diuji fit and proper test-nya ke legislatif, wakil rakyat di DPR, selalu ditelusuri banyak hal. Lalu kemudian diuji fit and proper test-nya, lalu diketok keputusannya. Tuhan akan melakukan hal yang sama dalam kehidupan Anda. Dan percayalah, begitu Anda kedapatan punya hati yang bersih, Anda kedapatan punya hati yang benar, Anda kedapatan punya hati yang utuh di dalam, hanya tinggal tunggu waktu. Tuhan akan melepaskan yang terbaik buat kehidupan Anda. Sekali lagi, dua alasan inilah kenapa kita harus membahas integritas. Dua alasan inilah kenapa kita harus terus merenungkan, mengupayakan, menjaga kehidupan kita penuh integritas. Kenapa? Yang pertama, sekali lagi, orang yang tidak punya integritas nggak akan pernah bahagia. Bukankah Anda merindukan kebahagiaan dalam hidup Anda? Oke? Kalau Anda mengejar kebahagiaan dan merindukan kebahagiaan mampir menetap permanen dalam kehidupan Anda, sederhana kuncinya. Mari bangun kehidupan yang penuh integritas. Jangan mendua hati, Alkitab bilang. Orang yang mendua hati nggak akan pernah tenang dalam hidupnya. Oke? Mari punya hati yang utuh. Ya? Buang kosmetik-kosmetik luar dalam kehidupan kita. Oke? Rawat ya yang ada di dalam kita. Yang kedua, kenapa alasan kita membahas integritas? Sederhana. Karena Alkitab bilang, integritas itu akan melahirkan takut akan Tuhan. Jangan berupaya takut Tuhan tanpa integritas. Oke, jangan berupaya takut Tuhan hanya karena kecaman. Jangan pernah takut Tuhan hanya karena punishment. Jangan pernah takut Tuhan hanya karena persoalan hukum Taurat. Tapi takutlah sama Tuhan melalui kehidupan yang penuh integritas. Anda menjadi kaca yang bening, yang orang dari dalam, orang dari luar bisa melihatnya. Yang di luar sama dengan yang di dalam. Saya berdoa Bapak Ibu, mari jadilah man of integrity. Jadilah orang-orang yang penuh integritas. Saya berdoa dimanapun Anda berada hari ini. Mendengarkan firman ini, mari jangan menyerah. Ya, kita berproses bersama-sama. Kalau Anda gagal di hari ini, bangun kembali. Kalau Anda roboh di hari ini, bangkit kembali. Dan percayalah, kalau Anda menjadi pribadi yang bisa dipercaya, berkat, blessing, kasih karunia akan terkoyak dan akan hadir dalam kehidupan Anda. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami cinta firman-Mu. Setiap hari firman-Mu mengajari nurani kami. Bantu kami Roh Kudus. Kami tahu tidak mudah untuk hidup dalam integritas di zaman hari ini Tuhan. Tapi kami percaya firman-Mu akan memberkati kami. Firman-Mu akan memampukan kami. Roh-Mu yang kudus yang sudah berdiam di dalam kami akan terus menuntun kami. Ada alarm di hati kami Tuhan. Ampuni kami kalau dalam banyak area kehidupan kami di masa lalu, di masa kemarin, kami gagal berintegritas. Tapi satu hal yang kami pastikan hari ini, kami mau belajar Tuhan. Kami nggak mau menghakimi satu dengan yang lain hari ini. Kami nggak mau saling mengkoreksi satu dengan yang lain. Karena kami tahu untuk punya integritas butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Hari ini kami butuh, kami minta kasih karunia-Mu Tuhan. Tolong supaya kami boleh melangkah dalam integritas. Integritas membawa kami dipercaya. Dipercaya akan membuat kami dipercayakan. Karena dipercayakan kami akan dapatkan promosi. Dan promosi akan menuntun kami menerima blessing yang dari Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang sudah mendengarnya. Ada terobosan yang terjadi, ada komitmen baru yang kami ambil. Dan semuanya supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Bersama Bapak Ibu Saudara berkata, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari buka tangan Bapak Ibu hari ini. Dimanapun Anda berada, di ruang-ruang kamar Anda, di ruang-ruang tamu, dimanapun, di jalan, dimanapun Anda berada. Percayalah Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang omnipresent. Dia hadir di semua musim kehidupan kita, Dia ada di segala tempat. Dan pagi, siang, sore, malam hari ini Tuhan yang kami mendengarkan firman ini, kami membuka tangan kami di hadapan Engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, yang lembut dengan Roh Kudus, memberkati pernikahanmu, memberkati keluargamu, memberkati orang tua, anak istrimu, suamimu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pelayananmu, bahkan memberkati masa depanmu. Apa saja yang dijumpai oleh tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Mulai hari ini sampai selama-lamanya sudah datang kali kedua. Yang menerima yang terbaik bersama berkata, amin, amin. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.